Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani dengan NIM A1C3181005. Baik, di sini saya akan sedikit membahas materi mengenai gerak parabola. Adapun pokok pembahasan kita yang pertama yaitu kita akan mengetahui definisi dari gerak parabola. Lalu yang kedua kita akan mengetahui contoh dari gerak parabola dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, rumus gerak parabola. Dan yang keempat, kita akan menganalisis hubungan massa benda dengan jarak terjauh, tinggi maksimum, dan waktu tempuh dengan menggunakan path simulation. Oke, langsung saja kita akan menuju pembahasan kita yang pertama, yaitu definisi dari gerak parabola. Nah, sebelumnya adik-adik sudah tahu belum apa definisi dari gerak parabola itu? Oke, kita langsung saja akan membahas definisinya. Gerak parabola itu merupakan sebuah gerak dua dimensi pada suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y, di mana sumbu X merupakan sumbu horizontal, itu adalah gerak lurus beraturan, dan sumbu Y atau sumbu vertikalnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, adik-adik bisa lihat gambar di sampingnya. Gambar di samping merupakan gambar dari lintasan gerak parabola, di mana terdapat 3 titik pada lintasannya. Yang pertama pada titik A, titik C, dan titik B. Pada titik A merupakan titik awal gerak suatu benda, di mana benda memiliki kecepatan awal sama dengan P0. Lalu yang kedua pada titik B. Pada titik B ini benda berada di akhir lintasannya. Dan yang terakhir pada titik C merupakan titik tertinggi suatu benda. Benda berada pada sebuah ketinggian maksimal atau Ymax. Pada titik ini kecepatan vertikal benda besarnya 0 atau PY di titik C sama dengan 0. Nah, yang kedua kita akan bahas mengenai contoh gerak parabola dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasus untuk contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari dilihat dari awal bergeraknya benda dibagi menjadi 2. Yang pertama, benda bergerak dengan sudut elevasi tertentu yang mencapai sumbu Y dan kemudian turun kembali. Lalu, yang kedua adalah benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu dengan keadaan benda tersebut ikut bergerak sebelum dijatuhkan sehingga benda memiliki kecepatan arah X. Oke, kita langsung pada kasus yang pertama, yaitu apabila benda dilemparkan dengan sudut elevasi tertentu. Contohnya terdapat pada pelemparan bola basket. Nah, tentunya adik-adik sudah pernah semua bermain bola basket, bukan? Nah, pada saat kita melemparkan bola basket ke atas dengan sudut elevasi tertentu dan pada sudut tertinggi, bola basket hanya memiliki kecepatan pada arah X sehingga bola membentuk lintasan parabola. Nah, untuk kasus yang kedua, apabila benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu, itu bisa terjadi pada gerak parabola pada saat bom yang kita jatuhkan. Nah, pada contoh gambar di atas terlihat pesawat bergerak ke kanan sehingga memberikan kecepatan awal benda hanya arah sumbu X yang menyebabkan benda bergerak parabola. Kasus yang kedua ini berbeda dengan pelemparan bola basket, di mana benda dilemparkan ke atas sehingga benda memiliki kecepatan X dan Y, sehingga gerak parabola pada kasus menjatuhkan bom ini hanya terjadi seperempat lingkaran saja. Nah, pembahasan kita yang ketiga yaitu rumus atau persamaan dari gerak parabola. Nah, sebelumnya adik-adik sudah tahu bukan bahwa gerak parabola ini terjadi antara gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan sehingga menghasilkan gerak parabola. Sumbu X untuk gerak parabola telah ditetapkan beberapa rumus seperti di bawah, di mana Vx sama dengan V0x sama dengan V0 dikali cos theta, di mana V0 merupakan kecepatan awalnya
dan cos theta sudut yang kita gunakan. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk menentukan sumbu X, yaitu V0 dikali T, atau sama dengan V0 dikali cos theta dikali T, di mana T di sini merupakan waktu yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, sementara sumbu Y untuk gerak parabola berlaku persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana V0Y sama dengan V0 dikali sin theta. Berbeda dengan sumbu X di mana kita menggunakan cos theta, pada sumbu Y kita menggunakan sin theta. Nah, lalu gerak vertikal ke atas menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, VY sama dengan V0Y dikurang GT sama dengan V0 dikali sin theta dikurang GT. Sehingga kita dapatkan persamaan untuk sumbu Y sama dengan V0Y dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Di sini kita menggunakan gaya gravitasi atau kita lambangkan dengan G, di mana alasannya karena benda yang kita lemparkan ke atas selalu berlawanan dengan arah gaya gravitasi yang selalu menarik benda ke arah pusat bumi. Lalu yang terakhir itu setelah didapat kecepatan di sumbu X atau Px dan kecepatan di sumbu Y atau Py, kita dapat mencari nilai kecepatan totalnya atau VR dengan menggunakan rumus resultan kecepatan sebagai berikut, di mana VR dengan persamaannya akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, sehingga kita dapatkan persamaan akhirnya tan theta sama dengan Vy per Px. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu menganalisis hubungan massa benda dengan jarak terjauh, tinggi maksimum, dan waktu tempuh dengan menggunakan PET simulasi. Nah, sebelum kita menggunakan PET simulasinya, ada baiknya kita mengetahui persamaannya terlebih dahulu. Persamaan dalam menentukan jarak terjauh, tinggi maksimum, dan waktu tempuh. Nah, untuk menentukan waktu pada titik puncak dan waktu pada ketinggian semula, kita bisa menggunakan rumus yang pertama yaitu TP atau titik puncak sama dengan V0 dikali sin theta per G, dan waktu pada ketinggian semula atau TT sama dengan 2 dikali tinggi puncak atau sama dengan 2 dikali V0 dikali sin theta per G. Lalu yang kedua, menentukan ketinggian maksimum atau Hmax. Di sini kita bisa menggunakan rumus V0 dikali 2 dikali sin kuadrat theta per 2G. Lalu yang terakhir yaitu menentukan jangkauan maksimum atau Xmax. Kita bisa menggunakan persamaan 2 dikali V0 kuadrat dikali sin theta dikali cos theta per G atau gaya gravitasinya. Oke, adik-adik, sekarang kita langsung ke PET simulasinya, di mana kita akan melakukan simulasi menggunakan PET simulasi, di mana kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu untuk menentukan hubungan dari massa benda terhadap jarak terjauh, tinggi maksimum, dan waktu tempuhnya. Di mana kita akan melakukan 3 percobaan, di mana kita akan memvariasikan 3 massa benda yang akan kita gunakan. Pertama, kita akan menggunakan benda, yaitu kita akan menggunakan mobil sebagai benda yang akan kita lempar. Nah, dimana di sini kita akan melakukan percobaan yang pertama dengan menggunakan massa 2000 km, 2000 kg, dan yang kedua 3000 kg, dan yang keempat 5000 kg. Dan di sini kita akan menggunakan diameter bendanya 2,05 meter dan gaya gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat, dan kita menggunakan kecepatan awal 18 meter per sekon serta sudut elevasinya 80 derajat. Oke, setelah kita menyetel semuanya, langsung saja kita lemparkan bendanya. Oke. Nah, pertama kita hitung pada jarak terjauhnya. Oke. Pada jarak terjauhnya yaitu
kita mendapatkan waktu 0,7 sekon dan ranknya atau jaraknya yaitu 2,19 meter dan height-nya atau tingginya yaitu 10,01 meter. Lalu pada tinggi maksimumnya, sini kita mendapatkan waktu 1,81 sekon, ranknya 5,05 meter dan tinggi maksimumnya 10,02 meter. Nah, lalu untuk benda yang kedua, kita atur ulang menggunakan mobil dan kita atur menjadi 3000. Oke, kita masih menggunakan sudut elevasi yang sama dan kecepatan awal yang sama, serta diameter benda yang sama dan gaya gravitasi yang sama. Kita langsung lemparkan bendanya. Oke, lalu kita ukur. Nah, di sini kita mendapatkan waktu 0,7 sekon dan ranknya 2,19 meter serta height-nya 10,01 meter. Pada tinggi maksimum hasilnya sama seperti percobaan yang pertama, yaitu dengan waktu 1,81 sekon dan ranknya 5,05 meter dan height-nya 10,02 meter. Nah, lalu kita coba untuk untuk massa benda yang paling besar, yaitu 5000 kg. Kita coba lempar lagi. Oke, lintasannya masih sama. Kita coba dan dengan lintasan yang sama, dengan tinggi maksimum yang sama. Nah, dari 3 percobaan yang kita lakukan dengan memvariasikan massa bendanya, kita mendapatkan 3 hasil percobaan yang sama. Artinya di sini massa benda tidak berpengaruh pada tinggi maksimum ataupun jarak terjauh yang didapatkan oleh benda yang kita lemparkan pada gerak parabola.